semuanya. Puji Tuhan, baik. Ketemu lagi sama aku, Miss Via. Sebelum ibadah kita mulai, Miss Via mau tanya, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Coba angkat tangannya. 1, 2, ada yang belum juga. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting, walaupun belum sarapan, harus tetap semangat ya ibadahnya. Yuk, kita mulai ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Siang hari ini atau pagi hari ini kami boleh beribadah. Engkau pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bila namaku dipanggil
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Si Lilu, monyet yang baik. Pada suatu hari, di tengah hutan, hiduplah seekor monyet yang bernama Lilu. Lilu adalah monyet yang rajin dan juga baik hati. Lilu mempunyai teman yang bernama Otan. Keduanya selalu bersama-sama setiap harinya, entah itu saat mencari makan ataupun bermain. Si Lilu dan Otan sama-sama menyukai buah-buahan, terutama buah pisang. Pagi harinya, Otan mendengar ada pesta buah di hutan sebelah. Pesta buah itu adalah hasil panen dari si Puki, yaitu kelinci yang rajin. Otan diundang oleh Uki untuk menghadiri pesta buah di sana. Sebagai teman yang baik, si Otan juga mengajak Lilu untuk ikut bersamanya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Uki dan hewan-hewan yang lain. Wah, ini semua hasil panen kamu sendiri, Puki? Iya, Lilu. Aku menanamnya saat musim semi kemarin. Tak disangka hasilnya sebanyak ini. Makanya aku mengundang kalian untuk ikut menikmati hasil panenku ini. Mendengar hal itu, Lilu berencana mengajak si Otan untuk menanam buah-buahan seperti Uki agar mereka tidak perlu bersusah payah mencari makan. Otan, bagaimana kalau kita juga menanam buah-buahan seperti Puki? Wah, itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita menanam pohon pisang? Aku akan meminta tunas pisang kepada Puki, lalu kita tanam bersama-sama. Setelah itu, Otan memberitahu Puki bahwa mereka berniat ingin meminta sisa tunas pisang yang Puki tanam kemarin. Dan dengan senang hati, Puki memberikan tunas pisang itu kepada Lilu dan Otan. Sepulang dari pesta buah, Lilu dan Otan dengan semangat menanam tunas pisang yang diberikan Puki. Mereka dengan sepenuh hati merawat dan menyiraminya. Tetapi saat malam tiba, hujan deras disertai angin datang dan menenggelamkan tunas pisang yang mereka tanam. Pagi harinya, Lilu dan Otan terkejut melihat kebun pisang yang mereka tanam sudah hancur. Semua sia-sia. Kita sudah bersusah payah untuk merawat pohon pisang ini. Tetapi sekarang semua sudah hancur. Tidak apa-apa, Otan. Ini musibah. Bagaimana kalau kita menanamnya lagi? Biar aku yang meminta tunas pisang yang baru ke Puki. Aku tidak mau. Kalau kau mau, kau saja yang menanamnya. Perkataan Otan membuat Lilu sedih, tetapi Lilu tidak mau menyerah begitu saja. Lilu meminta tunas pisang lagi kepada Puki dan merawatnya sendiri tanpa bantuan Otan. Setelah beberapa bulan, pohon pisang itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan pisang-pisang yang siap untuk dipanen. Melihat pisang-pisang itu yang sudah berbuah lebat, Otan menghampiri Lilu dan dia berkata, Wah, pisang-pisang ini sudah siap untuk dipanen ya Lilu. Bolehlah aku juga ikut memakannya. Sebagai teman yang baik, Lilu tentu mengizinkan permintaan Otan. Dan di saat Lilu tengah beristirahat, si Otan malah mencuri pisang-pisang milik Lilu dan membawanya kabur untuk dia makan. Lilu terbangun dengan keadaan bingung dan marah. Di mana pisang-pisang yang aku tanam? Kenapa sudah tidak ada satupun yang tersisa? Lilu yang sudah lapar tak bisa tinggal diam. Dia pun pergi mencari buah-buahan yang lain untuk menghilangkan laparnya. Tetapi saat dia sedang mencari makan, dia melihat kulit pisang yang berserak di tanah. Hah, banyak sekali kulit pisang ini. Dia pun mencari siapa yang sudah mencuri pisang-pisang itu. Dia berjalan membuka semak-semak, ternyata di balik semak-semak itu ada Otan yang sedang tertidur. Lilu pun terkejut melihatnya, dan Lilu berteriak, Otan, jadi kau yang mencuri pisang-pisang milikku. Susah payah aku merawatnya. Maafkan aku Lilu, aku menyesal. Aku kemarin sangat lapar. Kupikir kau bisa menanam tunas pisang yang baru lagi. Kalau memang itu alasannya, kenapa kau tidak bilang saja kepadaku, Otan? Kenapa kau harus mencuri? Aku malu denganmu Lilu, ini semua karena kemalasanku. Andai saja waktu itu aku mengiyakan ajakanmu untuk menanam pohon pisang bersama-sama, pasti sekarang aku tidak akan kelaparan. Ya sudah, Otan, aku sudah memaafkanmu. Jadikan ini pembelajaran untuk kedepannya. Jika kita mau berusaha, pasti akan ada hasilnya.
Mereka pun kembali berteman seperti dulu. Lilu yang baik hati mau memaafkan Otan dan mengajak Otan untuk menanam tunas pisang yang baru. Keduanya saling bekerja sama merawat pohon pisang itu hingga pisang-pisang itu berbuah lebat dan siap untuk dipanen. Mereka pun dengan gembira menikmati hasil panennya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kalian udah dengar cerita di atas ya mengenai si Lilu. Lilu patut dicontoh ya adik-adik. Dia pekerja keras, rajin, suka berbagi. Karena hidup di dunia harusnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan kita suka memberkati, berbagi, penuh belas kasihan. Di Roma 1 ayat 9, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Di Efesus 4 ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kebenaran. Serakah itu duniawi. Siapa duniawi? Dia adalah musuh Tuhan. Siapa yang duniawi pasti celaka. Serakah adalah kesalahan yang bisa membuang berkat Tuhan. Gak dekat Tuhan, jauh dari Tuhan, sombong, egois, serakah, pergaulan yang tidak baik, itu delay ketaatan. Nah adik-adik, perlu kita contoh dulu ya adik-adik, supaya berkat Tuhan gak jauh dari kita. Tuhan berkati. Adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.